Saya lanjutkan sedikit dengan Dr. Niko Pelamunia. Silakan Tuan Niko. Gimana Tuan Niko? Tadi yang saya sampaikan. Melanjutkan diskusi yang tadi Pak, berarti judul saya tadi sama sekali tidak bisa dipakai ya Pak untuk rancangan aktualisasi nanti. Dan saya harus mengganti judul yang baru begitu ya Pak. Halo? Halo Pak? Halo? Ya. Bisa. Ya Pak, melanjutkan diskusi yang tadi. Nah, berarti judul saya yang ajukan tadi tidak bisa digunakan untuk rancangan aktualisasinya ya Pak, dan saya harus mencari judul yang lain yang baru begitu ya Pak, kira-kira. Isunya iya Pak. Jadi gini. Jadi rumusnya, isunya itu bisa besar gitu ya. Tapi kita harus ukur bahwa salah satu penyebabnya, minimal salah satu, bisa jadi semua penyebab itu ada dalam genggaman tangan kita gitu. Jadi misalnya seperti Ibu Dokter Gigi tadi menceritakan tentang karet gigi jelas ya, berlubang ya. Kemudian kalau Ibu Bidan tadi berbicara tentang stunting gitu ya. Misalnya stunting itu kan besar gitu ya. Ibu Nes tadi apa ya? Sakit tidak menular ya. Jadi misalnya penyakit jantung itu kan besar gitu ya. Besar sekali. Bukan urusan Ibu Nes gitu ya. Tapi penyebabnya ini saya juga ikut andil nih, bisa saya selesaikan nih gitu. Misalnya kalau dia sering kontrol gitu ya, kontrol apa tadi istilahnya gitu, kontrol itu tadi. Dan ini ada di tangan saya gitu. Nah, seperti itu dokter. Jadi bisa jadi pelayanan itu nggak maksimal, penyebabnya itu banyak. Ada dokter ahli, ada alat dan segala macam. Ada juga penyebab yang bisa jadi sangat serius gitu, tapi ada di tangan saya gitu. Jadi paling tidak saya bisa menyelesaikan isu itu dari aspek ininya gitu. Itu. Kalau yang Anda sampaikan tadi tidak ada di tempat Bapak semua itu, misalnya mengusulkan juga bukan kewenangan Bapak gitu ya. Kalau toh Bapak bisa mengusulkan, kalau mengusulkan sih bukan sebuah kegiatan yang bisa diukur gitu. Karena masih mengusulkan itu masih jauh sekali perjalanan. Jadi seperti itu, dokter. Kalau isunya kira-kira seperti ini, bisa enggak Pak ya? Misalkan optimalisasi pelayanan pasien emergensi di IGD rumah sakit begitu. Jadi Anda harus ambil negatifnya. Jadi caranya mengambil negatif, Anda kan mengoptimalkan itu ya. Kalau itu tidak optimal, apa akibatnya? Misalkan kalau pasien emergensi di IGD kita tidak layani secara optimal, salah satunya meningkatkan angka kematian pasien di IGD. Oke, itu dulu tangkap. Jadi ada nggak kasus seperti itu di sana, di tempat Bapak? Yang artinya kadang-kadang tidak mati di tempat Bapak gitu ya, tapi matinya di perjalanan menuju tempat rujukan. Ada nggak beberapa kasus kayak gitu? Kalau kasus ada Pak, mulai dari meninggal di IGD, terus meninggal di ambulans selama dirujuk, atau bahkan pasien minta pulang paksa kemudian meninggal di rumahnya Pak. Oke, good. Itu datanya. Jadi sebetulnya Bapak bisa mengambil isunya itu apakah dari tingginya angka kematian gitu ya, tingginya angka kematian di suatu wilayah, bisa juga Bapak katakanlah mengambil yang kalau Bapak turunkan karena kematian kan banyak ya, ada yang mati senyum-senyum aja mati gitu ya. Tapi di bawahnya itu bisa jadi yang kita ukur biasanya kan kalau pelayanan itu kan
tingkat kepuasan. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan IGD misalnya. Jadi Bapak nggak ngukur pun nggak apa-apa gitu. Bapak ceritakan saja tingkat kepuasan itu yang terjadi di sana apa. Ya ada yang minta pulang paksa, ada yang dirujuk terus meninggal. Itu kan ketidakpuasan juga, itu salah satu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapak gitu. Ada yang juga ya tadi yang Bapak ceritakan di luar terus mati, ada mati di tempat gitu karena pertolongannya tidak cepat. Jadi itu datanya boleh itu Pak. Boleh sekali. Kalau itu nanti meningkatkan efektivitasnya itu ada di tangan Bapak. Gitu. Salah satu penyebabnya itu ada di tangan Bapak. Dan itu yang Bapak hajar. Gitu. Itu, Bos. Kalau untuk ininya Pak, kan pasien emergensi itu macam-macam kasusnya Pak ya, mulai dari bedah maupun non bedah. Apakah harus spesifik kasusnya, misalkan pasien emergensi terkait penyakit jantung atau terkait stroke atau yang lainnya begitu, atau bagaimana? Ya, terserah Bapak itu, sebetulnya itu terserah Bapak karena itu yang Bapak yang punya, bukan saya. Saya kan cuman cerita isu gitu ya. Nah, kalau Bapak mau average, Bapak mau ambil globalnya, mau semua nggak apa-apa. Di cerita besar isu itu semua, tapi Bapak akan memperkecil dengan misalnya Bapak yang kebagian Bapak yang penyakit jantung saja gitu. Jadi itu karena penyakit jantung itu salah satu penyebab gitu misalnya gitu. IGD karena penyakit jantung. Itu saja yang Bapak tangani, itu pun sudah cukup mengurangi angka kematian yang termasuk yang lain-lain. Jadi nggak usah dipilah-pilah matinya karena apa gitu. Anggap aja pokoknya semua gitu. Nah, salah satu penyebabnya ada di ya karena jantung, karena kehamilan, karena Bapak mau ambil yang mana yang Bapak efektifkan sebetulnya. Nanti di ceritanya itu ada gitunya. Oh iya Bisa Pak. jadi gitu. Oke. Good. Nah, mulai keren nih. Pasien saya mulai ada dokternya nih. Banyak. Dokter biasanya punya pasien, saya punya pasien dokter nih. Agak Iya, mulai Pak. mahal harganya. Iya Pak, untuk sementara ya, mungkin seperti Iya. itu Pak. Oke, good. Oke. Keren. Terima Saya kasih Pak beralih untuk ya sharing. ke ya sama-sama ke Mbok Made nih, Mbok Made. Kan Mbok Made? Ya. Apa isu? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Sudah kedengaran Pak? Sudah. Biar nggak ngomong, saya udah mendengar dalam hati saya. Apa itu? 5D apa? Ikut-ikut senyum. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini Pak, saya terus terang masih bingung Pak, karena di agenda 1 dengan di agenda 2 itu lain isu saya Pak, lain-lain isunya. Nanti di lain di 3 isunya lain, nggak apa-apa juga sih. Kan belum ujian, masih boleh berubah 10 kali, nggak apa-apa. Hajar saja Bos. Ya, itu kan di agenda 1 saya ambil isunya itu tentang itu Pak, kurangnya pengetahuan guru-guru yang senior itu tentang masalah TIK di masa pandemi ini Pak. Masalah Zoom itu mereka kan kurang mengerti, kurang paham. Terus Anda mau jadi gurunya guru senior. Yang ke agenda 2, ya, banyak kan guru senior. Terus pas masuk ke agenda 2, guru-gurunya itu sudah ada workshopnya Pak, itu masalah Zoom. Makanya saya beralih nggak ambil itu. Oke. Apa? Terus di agenda 2 itu ya. Terus di agenda 2 itu Pak, saya ambil itu masalah tentang kurangnya pengetahuan siswa itu tentang kidung itu Pak. Kidung maksudnya itu di pelajaran kita kan ada pelajaran agama Hindu. Terus ambil itu Pak, kurangnya pengetahuan siswa itu tentang kidung itu, kidung
Wargasari itu saya ambil. Yang agenda 2. Itu nyanyi itu, lagu itu, nyanyi. Kidung. Iya, lagu-lagu. Lagu gitu. keagamaan, Pak. Iya, kidung. Iya. Lagu keagamaan. Tahu. Biasa dinyanyikan itu pada saat upacara-upacara keagamaan. Oke. Belum mulai sembahyang. Bahasa Jawa itu juga kidung namanya. Penyanyi yang begitu sendu itu namanya kidung juga bahasa Jawa. Kita kan tetangga. Tetangga antara Bali dan Jawa. Oke, good. Yang pertama, kalau Anda tetap pakai itu bahwa kurangnya itu TIK dan sebagainya, bukan ranah Anda untuk di sana gitu. Karena tugas pokok fungsi Anda nggak menyentuh sana. Oke, udah benar Anda berpindah. Untung Anda berpindah. Pindah yang kedua, pemahaman mereka terhadap kidung rendah. Itu saya perlu tanya, kenapa kalau dia nggak bisa kidung, nggak ngerti kidung, kenapa emangnya? Umpamanya kan kalau kita turun ke masyarakat itu, Pak, kidung itu kan dipakai pada kidung Wargasari itu khususnya, Pak, dipakai saat sebelum sembahyangan, biasa di pura atau biasa kegiatan di rumah, di tempat ibadah di rumah. Sementara anak-anak itu tentang kidung itu pemahamannya kurang. Di pelajaran kita itu kan yang khususnya yang K13 sekarang ini, Pak, tentang kidung itu cuman kalau tidak salah itu kelas 1 saja ada, Pak. Ini saya khususkan ambilnya karena saya mengajar kelas 4, 5, 6, Pak. Karena di tempat saya, di instansi saya itu ada 2 kita guru agama, Pak. Baru siswanya sedikit. Nah, khususnya yang saya ajar itu, Pak, yang 4, 5, 6 itu, siswa saya itu, Pak, cuma 3 orang. Jadi saya fokuskan sama siswanya saya itu, Pak. Banyak sekali. Kalau bahasa Inggris sudah pakai plural, pakai S. Bambang pakai S, Bambang berarti lebih dari 1 plural itu. Itu 3. Oh, S-nya panjang. Bambang Jadi gini oke. Paham saya gitu. Kidung paham ya. Anda mengidolakan mereka itu bisa lah gitu ya. Bisa lah, jati dirinya dia itu nampak lah. Seperti kalau kita sebagai PNS sebelum upacara dimulai menyanyikan lagu Korpri itu sudah bisa lah gitu ya. Berkidung Korpri itu. Tapi sebagai guru agama itu, apa ukuran Anda terhadap kidung tadi? Secara formal gitu. Ada nggak cara ukuran Bapak Ibu secara formal tentang kidung tadi? Artinya membedakan Bambang yang bisa kidung, Beli Made yang tidak bisa, apa bedanya di ukuran penilaian Ibu sebagai guru? Ya, kalau kita, Pak, kalau materi agamanya memang terus terang tidak ada itu sekarang di kelas 4, 5, 6. Jadi kita ajukan ini, kita ajar ini supaya di masyarakat itu anak-anak khususnya umpamanya di puranya masing-masing itu anak-anak itu bisa lah paham tentang kidung ini. Itu, Pak. Ya, jadi saya setuju secara moral setuju gitu. Tapi secara tugas pokok dan fungsi, kalau itu tidak menyebut tersebut, tidak terukur di silabus atau di penilaian capaian, jadi itu bukan tugas pokok Anda itu. Ini cerita cerita formal di sini ya. Kalau nanti Anda melakukan mengajar itu ya silakan. Tetapi kalau untuk masuk di dalam konteks ini, ini harus tugas pokok dan fungsi gitu ya. Kemudian materi yang diberikan A, B, C, D, E, F, oke, itu yang diukur. Kemudian Anda menambahkan materi yang namanya huruf G yang nggak ada ukurannya, ini menjadikan pelajaran tambahan yang walaupun jadi isu di sana, tapi tangan Anda nggak bisa sebetulnya memegang ini. Yang boleh memegang ini karena ini materi di kelas 1 misalnya, ya guru kelas 1. Ini cerita formalnya, tapi kalau nggak formalnya Anda ajar
tiap hari ya nggak apa-apa gitu. Karena Anda nggak bisa ngukur suksesnya nanti. Apa suksesnya? Sukses Anda. Sukses panjang, jangka panjangnya. Misalnya kalau kalau ini kan eh, misalnya beli Made tadi bicara tentang agama tadi, kisah suksesnya ada bahwa tahun depan rata-rata nilai kami sudah wah tuntas semua Pak gitu. Nah, jelas itu jelas. Tapi ini gimana? Gimana kira-kira? Kalau kalau di agama Islam ya, kalau di agama Islam misalnya dia membaca huruf hijaiyah gitu ya, membaca huruf-huruf bahasa Arab itu, bahasa Al-Qur'an itu, kalau dia tidak bisa, tidak lancar membaca, itu akan mempengaruhi nilai. Karena di mata pelajarannya dia ada juga belajar praktek sholat, ada belajar praktek membaca Al-Qur'an. Nah, jadi masuk gitu dia. Nah, bisa Anda kelola itu. Tapi kalau kalau ini enggak di luar, Anda nanti ngukurnya itu gimana kan gitu. Itu pertanyaan saya. Ngukur suksesnya Anda. Agak sulit ya. Dia sendiri nggak bisa ngukur terus diem. Terus diem. Diem itu tanda-tanda tak cinta. Iya, biasanya kan Waduh, itu Pak, terpaksa. biasanya di kelas 6 itu kan ada prakteknya kita Pak. Di situ kita bisa Nah, ngukur Pak, kenapa tidak prakteknya. itu? Jadi Anda praktek boleh kidung nggak? Biasa kita prakteknya ada ambil kidung, ada ambil sembahyang. Oke, oke. Jadi sekarang angka praktek nilai prakteknya gimana? Tinggi nggak mereka itu? Tuntas Kurang nggak? tahu kemarin kan saya pas kurang tahu kemarin Pak, karena pas praktek anak-anak saya tidak sekolah, belum ada Oke, konflik oke, dengan teman. oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda karang isunya, gitu. Anda karang isunya, tapi jangan bilang-bilang. Tapi kalau keseharian Jangan itu sampai saya tahu. anak-anak memang kurang paham itu masalah itu. Oke, Anda karangi isunya, gitu ya. Jangan sampai saya tahu. Misalnya rendahnya capaian nilai praktek siswa. Oke, penyebabnya salah satu penyebabnya di dalam praktek itu mereka tidak bisa menguasai kidung. Gitu. Nanti Anda ajarkan kidung dengan tapi kalau Anda ngajar biasa, ya biasa-biasa aja. Anda ngajar dengan metode yang sesuatu yang mungkin lebih lebih gampang dipegang gitu. Kalau hanya Anda mengajarkan biasa, ya biasa-biasa aja nggak keren tuh. Inovasinya apa? Misalnya gini ya, contohnya ya. Kidung itu memang diajarkan, oke? Kidung diajarkan bagaimana biasa do, sol, mi, do gitu. Oke, pada waktu penilaian akhir nilainya nggak nyampe nih. Oke. Terus Anda jadikan isu itu. Isunya di masyarakat bahwa capaian nilai praktek siswa rendah, oke? Kemudian salah satu penyebabnya adalah penguasaan dia tentang kidung. Nah, oke. Kenapa kidung tidak dikuasai? Karena metode yang Anda sampaikan adalah mengajarkan domisol-domisol tadi. Oke. Maka ini yang akan saya tangani dengan saya akan menerapkan mengajarkan kidung dengan metode yang lain. Nah, itu baru baru gitu inovasinya gitu. Oh, Tapi kalau memang nggak pernah diajar karena nggak wajib, kemudian Anda ajar, ya memang nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada nilai suksesnya. Walaupun Anda ajar terus dia bisa gitu ya. Tapi ukuran suksesnya apa nggak ada gitu. Nah, gimana? Kira-kira kalau gitu. jadi bagaimana ini Pak? Berarti Ah, kalau begitu apa yang kita ajarkan itu jadi isunya Pak? Itu kan masalahnya salah kidung itu kan kelas 1 yang anu Pak, materinya ada di kelas 1. betul. Sementara saya kan tidak mengajar di kelas 1. Kecuali kalau membaca kelas 4, ada guru kelas 4 membaca belum lancar. Oke. Itu pelajaran kelas 1 itu padahal. Pelajaran membaca. Tapi dampaknya terhadap pelajaran yang Anda ajarkan tinggi. Jadi rendahnya capaian pembelajaran siswa di kelas 4. Salah satu penyebabnya membaca tidak lancar.
Padahal itu kelas 1 kan, harusnya kewajiban guru kelas 1. Tapi anak ini sudah di kelas 4 nih gitu. Nggak bisa Anda kirim ke kelas 1. Jadi Anda harus membuat satu model mengajar mereka membaca sambil mengajarkan materi ini gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau itu memang karena itu terkait erat gitu. Nah, sekarang persoalannya itu yang pertanyaan saya tadi. Kalau dia tidak bisa kidung, ada nggak pengaruhnya terhadap signifikan terhadap eh, capaian nilai yang Anda sampaikan di agama di kelas 4 tadi? Itu pertanyaannya. Ada ada yang ada nggak garis merahnya gitu, benang merahnya gitu? Kok jadi senyap? Kok jadi senyap gini? Kayaknya mau ditolak nih cintaku. Enggak, Pak, maaf ini macet-macet. Udah. Oh, aja. Oke, oke, oke. Jadi gimana? Gimana kira-kira? Kira-kira letak kidung tadi? Ya itu juga Pak, masalahnya itu kan saya kira bisa ngambil itu kan waktu kemarin ada teman mengeluh, teman itu guru agamanya yang satu bilang anak-anak ini kurang paham masalah hidung, kita mau praktek hidung saja gitu. Itu sudah makanya saya ambil angkat Nggak itu apa-apa. saja bingung. Tapi itu Nggak sudah apa-apa. saya kan kurang paham juga Pak. Saya kira saya kan tidak mengajar di kelas 1, tapi temanku yang satu ngajar di kelas 1, dia bilang gitu. Kelas 6 ini kemarin kan dia yang kasih praktek, Pak. Kalau masalah nilainya saya belum lihat, Pak. Terus terang. Oke, ya, ya. Ya gitu, intinya gitu, intinya sebuah isu itu Anda bisa bisa ukur dan itu penyebabnya ada di tangan Anda kayak 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 Pak Dokter Niko tadi. Penyebabnya itu ada bisa Anda selesaikan dengan tangan Anda. Gitu. Jadi dan maksudnya di tangan Anda itu artinya bahwa itu merupakan tugas pokok fungsi Anda penyebab itu. Gitu. Jadi Anda mungkin bisa menyelesaikan menjadi anak itu lancar kidung, cuman bukan tugas pokok fungsi Anda gitu. Karena ini kelas 1 gitu ya. Kecuali kalau membaca tadi yang memang berkait erat dengan pelajaran Anda. Jadi kalau dia nggak bisa nyanyi, jelas dia bahasa Indonesia nggak bisa, matematika nggak bisa, macet semua. Maka itu Anda harus berbuat, gitu. Nah, tapi kalau kalau kidung ini nanti Anda pikirkan lagi ya, kalau kidung ini ya, Anda telah lagi. Minta diajari beli made, itu beli made untuk kidungnya gimana? Ya, Pak. Nanti diganti betul bisa. Iya, ya, nggak usah diganti, ya pokoknya ditelaah lah. Ya. Gitu, Ya. Bos. Ya, makasih Beli Pak. made kok. Ya, sama-sama. Beli made ngelihatnya ke Mbok Made kok kayaknya serius banget. Kenapa ya? Hmm. Enggak, Pak, enggak. Kenapa? Kebetulan teman sejawat, baku dekat juga, Pak. Oh, Sering, ya. alasannya Pak. Iya, Bareng-bareng sana Teman kemari, KKG, Pak. Pak. Teman KKG, Pak. oh, teman KKG. Agama Hindu. KKG sama-sama. Oh, gitu. Jadi Bukan sering tukar bukan pikiran, Pak. bukan TTM ya, KKG dia ya. Tidak. Ada singkatan baru KKG. Oke, oke. Jadi gini, sekarang saya agak menjurus ke arah di mana kita berada pada agenda 3, oke? Pada waktu Anda ada masalah, kemudian Anda mulai berpikir tentang gagasan. Gagasan ya. Gagasannya misalnya tadi eh, Ibu Nes tadi tentang gagasannya adalah akan memberikan Tes.
Iya. Oke. Oke, oke, oke. Hilang-hilang nih saya. Eh, jadi penyelesaian tadi itu masuk di dalam ranah apa kira-kira? WUG atau manajemen ASN atau pelayanan publik? Ini nggak perlu ditelaah agak dalam-dalam seperti aneka gitu ya. Ini dirasa gitu aja udah terasa tuh. Misalnya tentang pendidikan tadi, pendidikan pasti pelayanan publik kalau menurut saya sih. Kesehatan pasti pelayanan publik, gitu ya. Oke, semua semua rasanya semua itu masuk dalam konteks pelayanan publik karena kesehatan tadi memberikan masukan, ngajarin perawat, ada yang langsung sosialisasi itu kan katakanlah perawat tapi kan tujuannya kan melayani masyarakat. Jadi pelayanan publik semua oke. Cuman ada kekhususan memang WUG ini. WUG ini eh, bisa mendampingi pelayanan masyarakat. Kecenderungan WUG jarang sekali dia bisa berdiri sendiri. Oke. Dia gini istilahnya, melayani masyarakat dengan model WUG gitu. Nah, jadi bisa jadi dapat dua kalau WUG itu. WUG biasanya dapat dua, WUG dengan pelayanan masyarakat. Jadi konteksnya seperti tadi ibu gigi dokter gitu ya, ibu giginya dokter tadi itu mengatakan akan memperbaiki gigi itu dengan koordinasi tidak langsung dia, tapi melalui perawat-perawat bukan perawat apa bidan desa misalnya atau apalah gitu namanya. Ini pelayanan masyarakat tapi juga mempraktekkan WOG beliau. Karena bidan-bidan itu bukan bukan bidang dia gitu. Tapi ini sesama PNS. Jadi saya nitip ke sana untuk kolaborasi dengan bidan yang melakukan. Jadi dua, melakukan mempraktekkan pelayanan publik juga mempraktekkan WOG gitu. Nah, jadi gitu aja enteng gampang. Makanya saya tadi cuma tanya, "Oh, apa sih?" gitu. Ini gampang-gampang aja yang ini. Kalau yang aneka memang agak detail gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, ya beli. Nah, ini saya menangkapnya begini, Pak, penjelasannya Bapak tadi itu berarti nilai di agenda 3 ini tentang Oke. pelayanan publik, terus BOG, yang itu berarti semacam aneka dia Pak ya, diinternalisasi di dalam tahap kegiatan. Begitu Pak ya? Oke. Jawabnya gini. Sebetulnya itu tidak diinternalisasi di tahapan sebetulnya dia. Dia ditentukan bahwa ini kasus ini adalah kasus apa gitu. Ada di atas dia. Ada di apa namanya gagasan pemecahan itu. Jadi ada isu Bapak gagasan pemecahan Bapak itu dalam konteks apa sih gitu. Bisa jadi pelayanan masyarakat atau manajemen ASN misalnya. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya di atas ini aja. Kalau nilai-nilai itu kan ada pada tahapan, oke? Nilai-nilai aneka itu ada tahapan. Tapi ini adalah ada isu misalnya hoax, saya selesaikan dengan karena gagasannya adalah seperti ini, maka itu cara penyelesaian saya adalah dengan manajemen ASN. Nah, gitu. Jadi seperti itu misalnya. Jadi cerita dongengnya gitu. Bisa ditangkap beli di sini. Bisa Pak, bisa. Oke, good. Jadi nggak muncul di setiap tahapan, tapi gitu, ada kata tapi. Katakanlah misalnya WUG, ada cara WUG tadi Ibu Dokter Gigi, WUG dan pelayanan publik gitu ya. Oke, di atas apa namanya gagasannya itu merupakan praktek
WUG dan pelayanan publik. Oke. Kemudian masuk kegiatan, terus ada tahapan. Tahapan Ibu Dokter Gigi pada saat melakukan koordinasi dengan atau kolaborasi namanya terserah dengan para bidan desa, oke, dengan para bidan desa, kasih penjelasan di sini loh WUG-nya gitu. Nah, jadi kasih di situ. Sebetulnya bukan tahapan, dia cuma memperkuat bahwa apa yang saya sebutkan di sana itu ini nih. Gitu. WUG itu ada di sini gitu. Jadi selain nilai-nilai agenda 2 itu juga selipkan datu dalam kurung WUG. Clear gitu. Walaupun sebetulnya nggak disebutkan juga nggak apa-apa, tapi pendapat saya sebutkan. Misalnya Anda manajemen ASN gitu ya, pelayanan publik. Jadi Anda menyampaikan mengajar kepada anak-anak itu, walaupun sebetulnya keseluruhan yang Anda buat itu, misalnya guru membuat RPP, ini kan cuma pelayanan publik tujuannya. Kan tujuannya cuma satu, melayani publik. Sebetulnya nggak perlu lagi ditulis di tahapan nanti kita pelayanan publik. Kalau Anda mau nulis, nggak apa-apa juga gitu. Misalnya Anda sedang memberikan materi kepada siswa, nilainya ada akuntabilitas, ada ini. Terus di sini Anda sebutkan, iseng Anda sebutkan pelayanan publik lo ini gitu. Supaya Anda kelihatan kayak wah, saya paham lo ini gitu. Kayak itu kan nggak perlu paham, itu dicium-cium gini aja tahu itu pelayanan publik nih gitu. Gitu, Bos. Bisa? Paham di sini? Saya ini tadi sampai sekarang ibu satu ini belum saya sapa nih. Ibu Miriam Belina. Apa kabar? Kok masih mati itunya itu kan? Sampai nggak lancar ngidupin. Apa kabar Ibu Miriam Belina? Kabar baik, Pak. Guru apa? Saya guru agama pendidikan Kristen. Oh, saya pikir guru sedang libur, enggak ya? Iya, Pak. Ya, di mana? Di sekolah mana? Di SD Negeri Santigi. Santigi, Pak. Iya. Jauh sekali. Apa isunya, Ibu? Ya, di sini saya mengangkat isu yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya pegang, Pak. Ini kurang optimalnya pembiasaan perilaku terpuji di SD Negeri Santigi. Nakal-nakal pasti, anak-anak Santigi nakal-nakal pasti. Iya, Pak. Tidak terpuji. Iya. Adakah penilaian Ibu tentang perilaku itu di mata pelajaran Ibu? Iya, Pak. Karena melalui pengamatan saya di sana itu masih tinggi tingkat kenakalannya, Pak. Kemudian kurangnya pembiasaan memberi salam kepada guru di sekolah. Oke. Kalau saya jadi murid Ibu dan saya nakal, kenapa? Apa akibatnya buat saya? Saya pingin nakal nih. Iya. Karena ini mengenai macam saya, Pak, sesuai dengan mata pelajaran yang saya pegang, yaitu pendidikan agama. Yaitu di pendidikan agama itu bagaimana cara mengajarkan siswa dan siswinya untuk selalu berperilaku atau bersikap terpuji. Begitu, Pak. Oke. Itulah yang pertanyaan saya. Kalau saya tidak terpuji di mata Ibu, apa hukuman Ibu terhadap saya? Nanti Putus cinta misalnya? Nanti dalam praktek keagamaannya nilainya nanti kurang, Pak. Begitu. Itu isunya, Bos. Jadi harus itu isunya. Jadi rendahnya capaian nilai pelajaran agama apa Kristen atau Katolik? Kristen di sekolah Santigi ini. Penyebabnya adalah mereka kurangnya itu tadi
kurang terpujinya sikap-sikapnya itu tadi. Iya, Nah, sikap perilakunya nggak nilai dapat, maka iya, Anda akan memperbaiki dengan materi sikap perilaku, praktek sikap perilaku dan sebagainya. Tapi isunya jangan sikap perilaku, isunya adalah seperti teman yang lain. Kalau sikap perilaku itu ada nilainya, mending masuk lewat nilai Bu isunya. iya, Misalnya rendahnya nilai sikap perilaku siswa, gitu. Penyebabnya karena itu tadi perbuatan yang tidak tidak kurang terpuji, tidak mempraktekkan salam, tidak gitu. iya, Jadi, nah nanti ibu 1 bulan ngajari salam aja, hai gitu, iya, hai gitu, gitu Bu. Jadi nggak berubah misalnya pemecahan isunya nggak berubah, cuman isunya aja diangkat iya, dikit lagi, tring gitu, supaya supaya jadi iya, Pak. Iya, paham ya? iya, Ya, itulah Pak. Pantas mata saya agak goyang-goyang. Kok ada apa ya gitu? Ada yang ngeliatin terus nggak pakai ngomong ternyata eh, Nona Miriam Belina. Hmm. Oke, oke, good. Jadi iya, gitu ya, penempatan nilai-nilai apa namanya, penempatan ukuran agenda 3 itu ada di situ sebetulnya. Total itu semuanya kalau Anda sebut di atas itu agenda 3-nya itu adalah pelayanan publik, total sampai apapun yang Anda lakukan di bawah itu pelayanan publik. Misalnya Anda membuat RPP, Anda membuat, tapi tujuannya kan untuk melayani publik sebetulnya semua. Jadi ya semuanya pelayanan publik, nggak usah ditulis berulang-ulang di tahapan nantinya seperti Pak Beli Made tadi iya, yang ditanyakan gitu ya. Jadi Beli Made nanti di itu di kayak seperti eh, Ibu Gigi dokter tadi, nah, itu hanya penguatan saja bahwa tunjukkan bahwa ini loh di sini loh saya ber WOG itu maksud yang saya maksudkan di atas itu ber WOG di sini nih praktek. Oke, good. Ada yang bertanya lagi? Izin Pak. Silakan Tuan Amri Palu, Amri Parigi. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini saya hanya mau tanya, berarti kalau kami guru ini berarti nanti isu-isu yang kita angkat ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan nilai dengan siswa bermata pelajaran. Jadi seperti itu. Karena ada kan saya sempat cari-cari di internet itu masalah aktualisasi itu ada yang berkaitan tentang apa namanya kebersihan sekolah, ada yang tentang minat baca dan lain sebagainya. Ya, tapi di sini itu Bapak arahkan kami hanya ke tupoksinya kita yaitu mengajar. Berarti kita angkat isu-isu ini hanya berkaitan dengan masalah nilainya siswa yang rendah ini. Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Jadi bisa Pak tentang kebersihan. Kebersihan itu kalau Bapak mau bersihkan sekolah gitu ya, Ya, bisa. Kan pertanyaannya gini, kalau sekolah Bapak kotor, emang kenapa Pak? Misalnya ya, ya, misalnya ya. sekolah Bapak mau mengangkat kebersihan sekolah. Ha-ha. Kalau sekolah Bapak kotor kenapa Pak? Emang akibatnya? Ya, belajar tidak nyaman. Kalau belajarnya tidak nyaman, akibatnya apa Pak? Ya, jelas ujung-ujungnya ke nilai, Pak. Ah, that's it Pak. Ya, Itu yang saya maksud. Jadi Bapak masuknya lewat nilai ya. karena itu terukur. Ha-ha. Penyebabnya adalah lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan kotor. Boleh Pak, boleh. Karena Bapak bukan guru kebersihan, Iya, iya. gitu. Nanti Ha-ha. Bapak tiba-tiba mengangkat tentang kebersihan, terus Bapak, mari kita bersih-bersih. Loh, Bapak ini guru kebersihan di situ. Jangan, gitu. Iya. Ah, jadi gitu maksudnya. Oke? Ha-ha. Dapat tangkap ya? Iya, iya. Itu sama itu hanya untuk pintu masuk. Oke? Penyebabnya bisa beda-beda. Iya. Misalnya Bapak capaian rendah, kenapa? Karena metode pembelajaran di kelas itu membosankan misalnya. Nah, Bapak kemudian meng-create sekolah di taman, sekolah di praktek di luar,
pelajaran matematika sambil memandang gunung, belajar menghitung gunung, 1, 2, 3 gunung. Jadi gitu, Pak. Tapi, pintu gerbang masuknya yang jadi isu adalah itu, isu Iya, besarnya adalah nilai gitu, nilai. Iya, nilai tadi itu. iya. Nah, gitu, Pak. Keren kalau masuknya dari situ. Sebetulnya bisa-bisa aja, Pak. Ada memang yang saya baca-baca di teman-teman yang laksar itu, saya juga browsing kayak Bapak, saya mencoba baca. Jadi banyak sekali isu-isu, tapi cobalah dicerna, ini isu apa sebab ya, gitu. Kalau kalau saya sebagai guru dan tugas saya itu cuma untuk meminterkan anak-anak ini dengan ukuran nilai, cerita kebersihan ini isu atau sebab? Gitu. Nah, kalau ini mempengaruhi nilai-nilai anak sekolah, misalnya anak jadi males, anak jadi karena kotor, lingkungan sering sakit, tarik ke isunya, ke kalau sering sakit, emang kenapa, Pak? Kan gitu tanya saya. Iya. Wah, kalau sering sakit sering nggak masuk, Pak. Kalau sering nggak masuk apa? Berarti dia ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan kenapa? Nilainya jelek. Nah, Nah, ujung-ujungnya kan nilai lagi, Pak. iya, nilai. Makanya ambil ini isu dari sana supaya nanti masuknya Bapak misalnya tentang kesehatan bisa jadi isunya di sana terus penyebabnya kesehatan, Eh, kebersihan, oke-oke aja Pak. Metode tadi metode itu juga macam-macam karena metodenya belajar di dalam kelas terus. Sekarang saya akan mencoba metode belajar sekolah alam. Wah, kan sekarang lagi-lagi kemarin sebelum pandemi itu lagi tren sekolah alam. Cucu saya sekolah di kebun binatang kayak gitu gitu. Kok sekolah di kebun binatang ya? Bingung juga saya. Saya dulu kok di kelas ketemu guru pantas saya itu nggak pinter-pinter gitu. Nggak pernah ke sekolah bareng monyet gitu. Ini sekolah bareng monyet dia pasti pinter karena lebih pinter dari monyet dia. Sekolah alam. Iya. Keren. Nah, gitu. Ya, sudah Pak. Nyambung ya, Pak. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nyambung ya. Ya. Tapi at least Pak bahwa bahwa teman-teman yang mengangkat isu seperti itu dan itu juga diterima oleh eh, penguji dan itu sih it's okay, nggak apa-apa Pak. Misalnya kan saya nggak mengatakan bahwa itu salah itu benar. Pengujinya menerima dan makanya saya selalu ke teman-teman hati-hati mencari contoh. Bukan karena apa? Kalau kita bisa benar, kenapa kita nyontoh yang salah kan gitu? Walaupun salah itu di-oke-kan gitu, ujung-ujungnya dipublish di internet. Wah, isunya adalah sorry. Tapi bukan isu tuh kayak kalau menurut saya itu sebab tuh. Nah, gitu. Kalau punya Bapak dipublish dan Bapak memang masuk dari isu, Bapak lebih keren. Kalah mereka. Ya. Gila. Supaya semangat, supaya semangat. Gitu ya. Ya, siap, Pak. Ah, oke, good. Kalau bisa benar, kenapa harus salah kan gitu. Dan ini nggak susah, nggak merubah apa yang akan Anda buat. Hanya bunyi isunya aja sudah ada di sini. Karena Anda misalnya akan membuat metode yang berbeda belajar gitu ya. Nah, isunya aja di setel di sini. Cret, apa isunya? Gitu. Ini saya ajarin nakal nih. Kerjanya terbalik. Apa yang dibuat baru kita cari isunya. Harusnya isu dulu baru apa yang diperbuat gitu. Tapi nggak tahu. Saya kan juga nggak tahu kalau Bapak bilang, oh isunya ini, wah iya, terus mau diapain nih? Padahal terbalik-balik kerjanya. Oke. Good. Oke, belum ada lagi. Saya coba minta izin share screen dikit ya. Share screen dikit lagi. Ah, bentar, bentar. Oke. Hmm.
Ini jadi saya kayaknya perlu menyampaikan ini ya sekedar untuk pemahaman. Sudah kelihatan ini ya kualitas Pak. pelayanan publik ini ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Kalau masih muter-muter tadi ya. Lewat mana dia? Oh, belum ya. Memang belum ter-share ini kayaknya. Oke, sebentar. Ya, sharekan dulu. Oke. Share screen. Oke. Sekarang kira-kira sudah kelihatan? Belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Kak. Sudah. Ya, gimana? Sudah? Sudah, Kak. Oke, kualitas pelayanan publik. Jadi ini ada enam komponen dari kualitas gitu ya. Yang pertama adalah prosedur. Ini Anda harus perhatikan prosedur pelayanan. Jadi prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan untuk pengaduan, termasuk pengaduan. Jadi SOP-nya harus jelas di dalam pelayanan itu. Kalau kita tidak punya SOP, ya kadang-kadang kita datang hari ini si A, oh di sana Bapak sana, si B datang, wow, di mana ya ini ya di mana, nggak jelas gitu. Jadi ini harus ada SOP di dalam pelayanan, standar operating prosedur. Kalau beli Made SOP-nya apa mengajar ya? Standar operating prosedurnya, standarnya atau yang lain-lain, Tuan Amri, yang guru-guru ini, apa SOP-nya? Yang prosedur pelayanan ini. Ada di Kalau mana dalam RPP, Bapak? Pak. Di mana? RPP. Pak, Silabus dan Di RPP. mana? Silabus dan RPP. kalau dalam Itu praktek, dia. Itu. Jadi ini secara umum disebutkan begitu, nanti terjemahan kecilnya adalah RPP itu adalah bagian dari ini. Adalah merupakan praktek dari kita menentukan prosedur pelayanan. Jadi kita ngikat RPP itu nggak buat ngelengkapin. Soalnya ngajar kalau nggak pakai RPP, Pak, JP-nya nggak dihitung, Pak, nggak dibayar honornya. Jadi bukan itu gitu ya, bahwa RPP segala macam itu adalah supaya ini baku, supaya jelas targetnya itu mau kemana. Dan yang nomor 2, itu juga masih termuat kalau yang guru-guru itu ada di RPP. Nanti yang kesehatan, nggak tahu ya, nanti ada kesehatan tuh, saya pernah agak masuk sedikit ke BPJS, itu juga ada mohon pencerahan ini dari Dokter Niko atau yang lain, dari dokter ini atau Ibu Nurse, ada standar minimal memeriksa pasien itu, bahwa kalau pasien itu kurang dari sekian menit diperiksa gitu ya, misalnya dikasih per pasien 3 menit, kalau kurang dari sekian menit kita disuruh komplain gitu. Gimana? Ada yang bisa jelasin ini tentang waktu penyelesaian, waktu pelaksanaan pemeriksaan yang terkait BPJS tadi? Benar nggak gitu ya? Yang saya tangkap gitu tuh benar nggak ya? Ada batas minimalnya nggak, Dokter Niko? Kalau memeriksa itu harus misalnya 6 menit satu pasien, wajib, kalau kurang nggak boleh gitu. Ada gitunya? Tergantung lokasi pemeriksaannya, Pak. Apakah itu di IGD, di poli, atau di ruang rawat inap, Pak. Biasanya yang seperti itu di poli, Pak. Oke, poli ya. Di poliklinik. Iya, di poli ya. Iya. Jadi tahap 1 dia diperiksa itu ya artinya terlepas dari apapun, tapi itu waktu penyelesaian ini ada yang pakai batas minimal gitu ya, ada yang pakai batas maksimal. Kalau pekerjaannya udah jelas, biasanya batasannya maksimal. Kalau itu penyelesaian pekerjaan yang sifatnya memerlukan ketelitian tertentu, itu dikasih batas minimal, karena dia sedang meneliti. Nggak boleh meneliti tentang ini cuma 2 menit, 2 jam, atau seperti sampel itu harus sekian gitu, populasi orang yang diteliti
tes COVID itu harus sekian ribu gitu, nggak boleh didiskon dong Pak, jadi 600 saja gitu supaya agak cepet, nggak boleh, ini harus gitu memang kan gitu ya. Jadi waktu penyelesaian ini pun seperti itu. Jadi ditetapkan sejak pengajuan permohonan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Jadi prakteknya itu kita sendiri harus punya SOP seberapa lama nih gitu. Terus kemudian biaya pelayanan. Nah, kualitasnya itu ada pada biaya juga ini, tarif pelayanan. Itu kalau memang harus bayar, ditetapkan oleh undang-undang, harus jelas nih, bayarnya berapa, terus bagaimana cara membayarnya, dan sebagainya. Tuh. Kemudian produk pelayanan. Ini juga menentukan kualitas pelayanan. Jadi kita harus seperti quality assurance gitu ya. Jadi kalau apa produk atau jasa yang kita berikan kepada mereka itu harus sesuai ekspektasi mereka gitu. Jadi kalau saya berobat, kalau saya konsultasi ke dokter, ekspektasi saya adalah saya mendapat jawaban sih sebetulnya, minimal itu. Bukan ya kalau terus nanti pengobatan dan sembuh itu sebetulnya juga itu ekspektasi yang di atasnya lagi. Tapi minimal saya tahu apa sih gitu ya. Kenapa sih saya? Kalau saya titipkan anak saya kepada beli made di sekolah, ekspektasi saya adalah bahwa setelah dia keluar, paling tidak setiap semester, anak ini menguasai materi yang diberikan oleh beli made. Kalau dia tidak menguasai, berarti itulah isu. Anak saya udah 6 bulan gitu, nilainya kok kayak gini. Gimana beli made? Gitu. Itu isu. Bisa jadi isu. Biaya pelayanan juga bisa jadi isu, waktu pelayanan jadi isu dan sebagainya. Jadi ini juga seperti itu isu. Jadi produk pelayanan itu ekspektasinya sesuai ekspektasi. Produknya guru ya kualitas murid. Kualitas murid itu ditentukan oleh tuntas dan tidak tuntas. Kalau ada deviasi itulah isu. Jadi Anda masuk di situ. Kemudian sarana dan prasarana ini yang disampaikan oleh Dr. Niko tadi harus disediakan secara memadai oleh penyedia pelayanan publik. Nah, ini memang kualitas pelayanan publik seperti itu. Jadi kalau dia tidak seperti itu, tidak cukup, ya berarti kualitasnya rendah. Akibatnya apa? Akibatnya inilah yang kita bisa diangkat juga jadi isu. Jadi isu pelayanan gitu. Kenapa nih? Oh, apa ini? Kalau ke dokter gede mau sakit malah jadi mati. Kenapa nggak diperiksa-periksa? Padahal dokter gede kebingungan nyari stetoskop satu masih dipakai temennya sana, gantian dilempar gitu. Stetoskopnya crek, oke, habis itu diminta lagi. Jadi seperti itu. Oke, dan yang keenam adalah kompetensi petugas. Jadi the man behind the gun. Jadi tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini adalah bagian dari penunjang kualitas pelayanan publik. Kayaknya harus keren tuh, PNS harus keren. Kompetensinya oke, sikap mentalnya oke, seperti ASN, standar ASN. Ya, selesai sudah. Bahwa itu adalah unsur profesional. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemudian sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Nah, sikap perilaku inilah value, nilai-nilai yang etikanya. Kalau ada etika PNS itu seperti ini, etika dokter juga muncul lagi gitu ya. Ada lagi etika yang dikeluarkan guru-guru juga ada gitu. Kalau engineer kayak saya itu ada fate of engineer, jadi etika insinyur gitu. Sumpah insinyur itu menyangkut etika itu. Ada tambahan-tambahan khusus yang spesifik. Ya oke aja. Jadi tapi itulah kita gitu ya, bahwa melayani itu kita harus menjalankan tidak hanya keterampilan keahlian tapi sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Artinya ada standar sikap perilaku.
Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Mungkin nggak setuju juga boleh nih, nggak setuju juga boleh. Jadi kalau di yang saya pelajari itu di agama Islam itu ternyata tata cara orang menikah itu dibacakan syarat dan dulu hak dan kewajiban suami, haknya ini, kewajibannya ini, istri, haknya ini, kewajibannya dibaca-baca itu dalam konteks. Jadi begitu dibacain terus kita nggak sepakat, saya nggak mau yang itu, bisa dibatalkan itu, oke kalau gitu nikahnya dibatalin ya gitu, batal. Jadi ini juga gitu. Jadi setelah ini lihat aneka, kayaknya nggak gue banget ya, ya sudah nggak apa-apa juga. Terus mengundurkan diri, nggak deh saya berhenti aja gitu, nggak sanggup. Seperti itu. Jadi masuk menjadi ASN, menjadi PNS itu wajib hukumnya untuk berperilaku seperti yang disampaikan ini. Kalau belum mentok ke 100%, ya nggak apa-apa gitu. Itu berarti belum gitu. Bukan berarti menolak. Wah, saya belum bisa ini nih, gitu. Belum bisa jujur nih. Masih suka nyolek-nyolek dikit. Ya cepet-cepet lah jujur. Nanti keburu ketangkep, Pak. Gitu. Oke. Ada pertanyaan atau ada pendapat sampai di sini? Mudah-mudahan tidak salah. Jadi yang saya tangkap Pak dari penjelasan tadi, Ya, sudah. kedengaran Pak? Benar. Ya, jadi yang saya tangkap dari semua penjelasan tadi Pak, yang pertama berarti untuk keterkaitan kegiatan kita nanti dengan agenda 3 tidak harus mencakup ketiganya, yaitu WOG, pelayanan publik, atau manajemen ASN. Kalau memang pelayanan publik saja kita jelaskan, beda dengan agenda 2 yang ada hampir semua ada. Itu yang pertama Pak, terima kasih. Kemudian yang kedua, berarti sebagian besar guru ini kan masalahnya di hasil belajar pasti itu seperti itu. Untuk mengangkat dari yang isu ini, kita rumuskan apa yang menjadi penyebabnya untuk mendapatkan solusinya. Jadi kalau sebisa mungkin jangan hanya satu penyebab yang dimunculkan, kita munculkan semua. Tadi itu seperti Pak Amri juga sudah memberi contoh, misalnya karena sampah nilainya turun, karena mungkin kurang kreatifnya guru mungkin nilainya turun. Dari situlah kita ambil satu mana yang memang betul-betul berpengaruh di isu itu, maka itu yang dipecahkan untuk solusinya. Terima kasih Pak. Oke, good. Ya, Bu. Jadi yang dimaksudkan semua itu di aneka juga tidak semua aneka dipakai di dalam satu. Cuman aneka itu mengisi tahapan, oke ya, tahapan diisi aneka, nggak semua satu tahap itu. Misalnya melapor kepada pimpinan itu nggak harus ada A, N, E, K, A, nggak. Mungkin ada nilai-nilai akuntabilitas sama dengan nilai wawasan kebangsaan, nilai apa namanya nasionalisme misalnya, ada 2 di situ. Nah, terus nanti tahapan yang berikutnya itu mungkin yang Ibu maksudkan. Tapi kalau yang ke agenda 3 ini sebetulnya ada di satu saja, di induk atas saja, tentang kan gini, isu terus gagasan pemecahan isu itu. Sekalian juga saya sampaikan, itu adalah kalimat isu yang dibalik. Nggak tahu waktu kemarin udah dijelasin nggak? Misalnya gini, rendahnya capaian nilai agama Hindu di agama Hindu kelas 5 SD ini Balinggi misal. Oke. Maka gagasannya adalah gini, meningkatkan capaian nilai. Jadi dibalik kalimat itu, yang negatif menjadi positif. Rendahnya menjadi meningkatnya. Meningkatnya nilai capaian nilai agama Hindu di SD ini, kelas 5 SD ini Balinggi. Tapi ada lanjutannya, dengan cara atau melalui gitu ya, melalui. Nah, melaluinya ini adalah
solusi terhadap satu masalah yang dipilih melalui misalnya melalui metode pembelajaran agama sambil menyanyi misalnya, melalui melalui door to door sosialisasi door to door misalnya. Kegiatannya dikasih nama boleh, kasih nama, nggak harus menyebut kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin door to door ini masih sama-sama door to door itu yang apa nanti diuraikan. Itu kira-kira. Jadi itu gagasan, dan di gagasan inilah yang dikasih kita sebutkan dari salah satu dari tiga kelompok agenda 3 itu. Apakah itu manajemen ASN, ataukah dia WOG, ataukah pelayanan publik. Jadi di situ, kalau itu sudah ditentukan, berarti semua kegiatan kita itu, yang kegiatan dan tahapan itu adalah semua arahnya menuju ke pelayanan publik gitu. Jadi nggak bisa di atas itu pelayanan publik terus di bawahnya itu WOG. Kalau memang ada WOG, sebutkan di atasnya bahwa pelayanan WOG dan pelayanan publik gitu. Dan itu satu saja minimal. Jadi nggak harus tiga-tiganya dipakai. Jadi dan satu itu pun di atas menjadi pola untuk keseluruhan. Itu yang jawaban untuk Ibu Dewi. Terima kasih, Pak. Sudah terjawab, Bu? Sudah, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Halo. Halo. Ya. Ini Pak mau tanya masalah, kan ini di agenda 3 ini kita bahas manajemen, kemudian pelayanan publik dan WOG. Ya, kalau masalah WOG kan ini kemarin kolaborasi antara instansi, kalau pelayanan publik ini pelayanannya kita. Yang saya mau tanyakan ini manajemen ini penerapannya bagaimana? Contohnya ini bagaimana kalau misalnya dalam aktualisasi yang kita lakukan nanti. Ya, terima kasih, Pak. Manajemen ASN. Iya. Maksudnya. Ya, tadi kan kita juga sempat bincang sedikit manajemen ASN. Ada isi dari manajemen itu ada macam-macam. Ada misalnya apa ya? Lupa saya. Di undang-undang ASN itu nanti Anda lihat ada beberapa isi dari mulai dia masuk dari ASN sampai kepada pemecatan ada di situ. Jadi bisa jadi Anda kebetulan ada guru, jadi nggak terlalu terasa ada di situ. Nanti kalau ada di instansi lain bisa jadi ada tuh kegiatan yang menyangkut pada manajemen ASN. Dia menyumbangkan sesuatu kepada manajemen ASN karena dia skop kerjanya memang pada manajerial, aspek manajerial gitu. Jadi menunjang aspek manajerial. Misalnya Anda tukang buat SK gitu ya, tukang buat SK pegawai. Oke? Tapi kan Anda tidak menentukan. SK pegawai misalnya itu merupakan SK kenaikan pangkat, itu merupakan kegiatan dari manajemen ASN, oke? Jadi ini sering terlambat nih gitu ya, terlambat, stagnan gitu. Pangkat di kantor ini stagnan, maka solusinya adalah percepatan. Jadi mempercepat ini pangkat seseorang melalui ketepatan keluarnya SK. Nah, penyebabnya itu ini SK itu pakai sistem yang manual, nggak jelas gitu ya, arsipnya penuhnya. Maka saya akan membuat satu sistem di sini supaya orang naik pangkat itu otomatis saya ketik namanya, track keluar, dring, saya tukang ketik gitu ya. Ini
ini bisa masuk dua, Pak. Bisa masuk pelayanan publik. Jadi saya melayani bagian-bagian kepegawaian, melayani pegawai-pegawai, dan juga ini menunjang pada manajemen ASN. Karena aspek manajerial dari sumber daya manusia. Bisa jadi gitu. Jadi kebetulan Bapak guru ya, guru pada aspek pelayanan ininya kental gitu ya. Iya. Jadi Bapak nggak nampak, saya nggak nampak gitu ya gitu ya. Ada rasa menyesal gitu. Ya, memang itu dari tugas pokok fungsinya ya nanti yang bisa jadi nampak. Iya, Pak. Nggak semua bisa pakai itu gitu. Tapi Bapak paham ya Iya, maksudnya ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, jadi bukan berarti Bapak salah memilih, kok semua milihnya sama ya. Ya memang iya. Memang nasibnya harus sama. Karena Bapak dalam pelayanan publik. Jadi apa yang Bapak perbaiki adalah sistem pelayanan publik gitu. Jadi makanya kecenderungan Bapak ada di pelayanan publik, tapi Bapak bisa bermain dengan menyelesaikan pelayanan publik ini dengan ada campur-campur WOG-nya. Iya, Pak. Kalau mau ada kolaborasi gitu ya. Itu, Bos. Ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Untung saya bisa jawab. Hampir tidak bisa jawab saya. Apa ini? Kalau tidak bisa jawab, menyesal dia dipotong gaji saya, honor saya. Bahaya ini. Aduh. Jadi saya ngawal dari awal sampai nanti Anda lulus itu sudah terkawal semua nih. Saya masuk 1, 2, 3, 4 loh. Ini dia. Bahaya. Saya ingetin satu lagi. Tapi di agenda lain. Di agenda 2, oke. Agenda 2, tahapan itu kan nanti didampingi oleh dalam menyusun RPP gitu. Apa yang Anda praktekkan tentang nilai kan gitu ya? Tentang nilai-nilai ini. Usahakan jangan satu nilai, oke? Siapa kemarin yang agenda 2 ya? Ibu Isna. Ibu Isna, Pak. Ibu Isna ini. Ibu Isna menyampaikan nggak nilainya usahakan tidak satu, usahakan lebih dari satu. Iya, disampaikan. Ya, Pak, disampaikan. Oke, good. Ya, karena jarang sekali kita mempraktekkan satu. Begitu kita geser point of view-nya, jadi titik pandangnya kita geser, dia akan berubah nilainya gitu. Itu faktanya. Tapi di sisi lain, dengan Anda memberikan nilai lebih dari satu, nilai Anda jadi lebih baik. Value Anda jadi lebih paham, berarti kelihatan Bapak ini. Bapak Ibu ini paham nih. Saya menghadap misalnya saya menghadap pimpinan untuk konsultasi. Oke, praktek apa nih? Yang pertama saya berbicara, saya menerima saran. Itu mungkin bisa jadi apa? Etika publik kan gitu ya. Saya memberikan penjelasan dengan tujuan bahwa apa yang saya lakukan ini nanti benar-benar punya sasaran yang pasti kepada dia. Boleh juga gitu. Ini alasan-alasan. Itu saya lagi praktek akuntabilitas gitu. Kemudian pada waktu tadi saya masuk ke ruangan bos, saya salam tuh menghadirkan Tuhan di jadi nasionalisme saya praktekin gitu. Jadi boleh satu itu jadi banyak gitu. Terserah. Nah, kalau bisa gitu. Jangan cuma satu tahapan. Wow. Nanti ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti juga biasanya ada penguji yang ingat, yang nggak ingat gitu ya. Tapi kan kalau kita bisa menunjukkan bahwa ini saya keren, kenapa tidak kan gitu. Sombong. Ujian tuh saatnya Anda sombong. Jangan merasa bahwa saatnya Anda mau dibantai, enggak. Justru balik pikiran. Ini saatnya saya sombong. Ya gitu. Kalau saatnya saya dibantai, aduh pucet Anda. Berkeringat. Buat itu pengujinya berkeringat. Karena kesombongan Anda. Wah, ternyata orang ini bisa semua nih.
Mau nanya dari mana? Berkeringat mulai. Ini kan namanya penguji, kalau nggak nanya nggak enak kan gitu. Mulai mikir dia, mengkerut gitu. Nah, pengujinya kalau jujur terus ngomong, oke, sudah cukup, pergi. Itu seperti itu. Oke. Oke, adakah yang ingin bertanya lagi? Tertulisin dikit. Oke. Nah, ini pelayanan prima. Prinsipnya itu responsif, membangun visi misi, menetapkan standar pelayanan, kemudian pemberian pelatihan. Jadi ini masalah nomor 4-nya ini bercerita tentang pemahaman. Kemudian yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Ini di dalam pelayanan prima itu selayaknya ada reward and punishment, karena untuk penyemangat dari melayani itu, karena melayani itu nggak gampang. Nggak tahu saya kalau pernah saya sampaikan nggak gini di sini, bahwa melayani itu beli mati kalau nggak salah, yang menjelaskan karma dulu kemarin. Iya, beli mati, menyematkan orang. Ya. Ya, Pak. Waktu saya cerita tentang, iya beli. Pernah nyeritain karma ke saya nggak, beli mati? Iya Pak, iya pernah Pak. Tentang karma Tentang pala apa? itu, Pak. Tentang apa? Karma pala itu. Ya, itu. Jadi rasanya kalau kami di Islam ya, tinggi sekali itu apresiasi pelayanan, tinggi sekali. Yaitu saya tunjukkan bahwa pekerjaan kotor, gitu, seorang pelacur kotor sekali itu, gitu, dan anjing itu termasuk kotor, gitu. Tapi bukan berarti harus dibunuh, enggak gitu. Tapi ada bagian-bagian yang dikotorkan, karena kalau tersentuh itu bukannya anjingnya yang salah, tapi kita proses pembersihannya agak rumit dikit gitu. Ada tata caranya gitu. Jadi sehingga kita mikirnya, wow, ini berarti keras banget nih anunya nih, kotornya. Dua hal yang kotor dilayani oleh kotor, maka malah dijanjikan tempat yang terhormat. Terus beli cerita juga ada karma pala di situ, perbuatan baik. Terus yang Nasrani juga ada saya pernah sampaikan mungkin juga, yang Nasrani itu selalu kita dengar kalau mereka kan melayani Tuhan. Kata-kata melayani ini memang sakral gitu, sakral. Jadi sangat penempatannya jangankan di sini di dunia, di agama tinggi. Hanya kita saja karena apa ya, bahasa anak-anak muda itu narsis, kita itu narsis. Kalau dengar kerjanya apa, pelayan toko, nggak keren gitu, nggak keren tuh. Guru keren, padahal guru juga pelayan masyarakat. Pelayannya murid gitu. Nah, mindset ini pelayanan prima. Jadi harus ada apresiasi, harus ada punishment-nya gitu. Dan ini sudah sejalan gitu dengan kalau kita menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan di badan kita, ya sudah, memang iya gitu. Kenapa you nggak layan itu? Malas Pak, bau orangnya. Oh, dosa lu gitu. Itu dosa. Dia bilang, masa tamunya bau gitu. Malas Pak, bau. Itu tamu juga ngawur juga, mau ke kantor nggak mandi gitu. Itu sebetulnya yang salah siapa sebetulnya? Coba Anda telah. Yang salah siapa? Tamunya atau yang ngelayanin? Dua-duanya salah. Makanya kalau mau ke kantor saya mandi dulu ya. Supaya saya nggak terus ogah-ogahan ngelayani. Tapi untuk sekarang ada masker. Jadi parfum agak awet saya. Nggak pernah pakai parfum saya. Saya pikir orang di kantor toh ditutup, jadi nggak perlu, biar nggak mandi nggak kentara. Jadi seperti itu. Ini prinsip pelayanan prima, nanti Anda pelajari itu prinsip pelayanan prima, apa itu pelayanan prima dan bagaimana sikap kita terhadap pelayanan prima. Nah, ini
yang membuat pelayanan itu nggak keren, macet, itu yang pertama, nggak ada komitmen dari aparatur. Ya artinya dia ya kayak orang-orang zaman dulu, jadi PNS itu dia merasa sebagai jadi apa ya bahasa Belandanya itu ya. Ya jadi bos lah ya, jadi bos, bukan jadi orang yang melayani. Ya kayak kayak apa namanya anekdot-anekdot kalau waktu sebelum pilkada kaca dibuka terus, wah calon-calon tuh buka terus, begitu sudah jadi pejabat, sudah dipilih, diangkat jadi pejabat tinggi, ditutup rapat-rapat pakai ribbon hitam gelap gitu, rakyatnya nggak ngelihat di dalam mobil itu ada orangnya apa enggak ya. Nah, itu itu mental illness kalau menurut saya. Masa gitu, nggak mau melambaikan ke rakyatnya. Tapi waktu waktu kampanye, wah dibuka, wah, beli made, wah, apa kabar? Habis itu ditutup pelan-pelan, tutup pelan-pelan karena sudah ada SK-nya, tutup pelan-pelan, gelap gitu anunya. Apa namanya? Sudah orangnya gelap, kacanya gelap, maka 100% lah udah gelapnya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Jadi ini kendala pelayanan itu nggak komit dia, komitmennya kecil gitu. Jadi guru, kenapa jadi guru? Nggak ada kerjaan lain saya Pak. Gitu. Jadi mindsetnya bukan, kan ya artinya Anda bisa merasakan kan, bisa merasakan ada di sekitar Anda gitu ya. Sama seperti saya sebagai engineer gitu. Sebagai engineer ada orang yang jadi engineer terus terus kayaknya nggak tertarik gitu pada saat diskusi, nih jalan layang bisa nggak miring-miring gitu ya, gitu udah males deh gitu ya. Kita cerita yang lain aja, cerita cewek kayak apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang nggak, jiwanya nggak di situ. Banyak sekali, banyak sekali. Ada dokter yang lebih tertarik pada politik kan gitu ya, artinya nggak di dunia kedokteran gitu, lebih respect lebih tertariknya ke sana. Nah, tapi kalau ini pelayanan ini memang sudah ada di pekerjaan. Kalau dokter jadi politik, ya nggak apa-apa, dia juga akan melayani di sana gitu. Tapi ini titik saya bekerja di sini dan saya harus melayani, kemudian komitmennya kurang gitu. Seperti itu nomor. Kemudian kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Yang kedua ini. Jadi quality management, quality assurance itu ada sebuah, banyak sekali buku-bukunya. Anda kalau senggang baca gitu, karena nggak ada salahnya membaca yang bagaimana sih quality assurance, menjamin kualitas. Sebetulnya Anda ini terutama guru ya, ini jaminan kualitas itu sudah bisa dilakukan karena Anda sejak sebelum memulai pekerjaan, perencanaannya itu sudah nampak gitu. Jadi itu quality assurance, jaminan. Jadi kalau isu standar ISO itu, ISO itu, standar kualitas itu gini, slogannya yang paling terkenal itu. Tulis apa yang Anda lakukan gitu. Lakukan apa yang Anda tulis. Jadi di situ cuma dua kata ini, dua modelnya. Tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis. Jadi gitu. Sama seperti kalau RPP Anda lakukan itu. Tulis apa yang Anda lakukan itu RPP. Kemudian lakukan apa yang Anda tulis. Jadi Anda harus konsisten terhadap RPP ini. Jadi seperti itu. Kalau RPP-nya bunyi begini, lakukan gitu. Jadi itulah quality assurance itu yang ISO itu prinsipnya cuman itu aja, prinsip dasarnya gitu. Jadi kalau Pak Dokter nulis biasanya di tembok gitu, SOP, standar operating prosedur. Jadi bagaimana pasien mulai
ambil nomor sampai ke pelayanan, ambil obat dan selesai, itu digambarkan biasanya skema. Skema gini, ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, kalau sudah ada gambarnya gitu, kita harus konsisten. Jangan dari sini dari nomor aja sudah bermasalah. Ada nomor 2,5, ada nomor 3, 3,2, 3,3. Jadi yang nomor 4 ini nggak ada pendapat. Padahal itu masuk nomor 3. Saya nomor 4. Kok ada di tengah-tengah? Oh iya Pak, itu 3,1, yang satunya lagi 3,2. Akhirnya nomor 10 saya. Aduh, tadinya cuman sakit pusing-pusing, jadi tambah sakit kurap, saya gatal semua karena jengkel. Ada 3,3, 4. Jadi artinya tidak konsisten pada yang ditulis. Jadi seperti itu, muter aja. Anda boleh coba tuh, sangat sederhana, buat yang sederhana. Jadi artinya kita berusaha disiplin terhadap apa yang kita buat sendiri. Tulis apa yang kita lakukan apa yang kita tulis. Sudah selesai. Itu sudah. Kalau sudah itu berjalan bagus, keren. Oke, gitu. Ketiga, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Oke, Anda di dalam PNS ini sedang dirubah dari kultur yang di luaran sana. Bukan berarti buruk ya, oke, bukan berarti buruk. Anda bagus di luar, cuman bukan milik kami gitu ya. Nah, kalau milik kami itu milik kita sekarang, kulturnya seperti ini nih. Gitu. Tapi ada yang juga yang nggak move on gitu ya. Kalau lihat orang agak kumal sedikit banyak itu kebiasaan di luar tuh, dibawa ke ASN. Nah, jadi seperti itu. Ini merubah kultur dan perilaku. Kurang akuratnya perencanaan kualitas. Jadi quality assurance tadi perencanaan kualitasnya tidak akurat. RPP sekedar copy paste dari yang lalu ditulis lagi. Yang penting nada, tahunnya diganti gitu. Kadang-kadang lupa ganti tahunnya, udah tahun 2021 masih yang dimasukkan 2019. Oh iya Pak, maaf lupa merubah. Nah ini isinya kok sama. Oh iya Pak, maaf saya rubah dikit. Artinya RPP itu is nothing gitu ya. Kita coba buat RPP yang keren, yang memang betul-betul waktu duduk ini sudah terbayang, nanti murid saya gini nih, ini gini. Oh berarti saya nanti ambil sini ya. Kemudian ada biasanya karena ketidakpastian tinggi ngajar berdiskusi kayak kita ini, bebas seperti saya ini, skenario itu nggak bisa satu. Ada skenario 1, skenario 2, skenario 3 gitu. Dan itu wajib hukumnya. Tiba-tiba hilang sinyal. Oke, apa yang Anda lakukan? Kami nggak boleh mundur, Pak. Kami nggak boleh terus. Oh, ternyata nggak ada sinyal, jadi nggak bisa, Bu. Kita nggak jadi nih, batal kelas ini. Nggak bisa. Kita harus apa skenario 2-nya? Gitu. Skenario 3-nya apa gitu? Ya bisa jadi kami terpaksa melakukan pembelajaran yang waktu tunda gitu. Waktu tunda itu artinya bukan berarti mengajar gini lagi, tapi kita bisa pakai alat yang berbeda, tapi kita membagikan sesuatu dan dialognya secara nggak nampak gini gitu. Jadi seperti itu. Ini skenario ini harus dibangun, Pak, Ibu. Jadi ya Pak, kalau diomong kelihatannya susah gitu ya, tapi dengan latihan gitu boleh itu. Nah itu namanya Bapak Ibu menerapkan manajemen risiko. Jadi kita tahu mengajar dengan Zoom risikonya apa. Yang pertama yaitu sinyal hilang. Sehingga di tempat saya ini ada tiga, ada WiFi. Saya juga ada ini sekedar iklan. Saya ada Orbit. Ya gitu. Jadi kalau itu yang dari Telkom itu lenyap, saya dari sini Orbit, ada lagi satu handphone. Sekarang saya lagi main di handphone ini, tethering di sini. Jadi risiko ini sebuah risiko yang sudah bukan terpaksa atau apa, tapi sudah menjadi take into account gitu ya. Jadi udah di dalam planning itu
kita harus sudah perhitungkan gitu tentang itu. Kalau terus kita satu aja, kalau mati ya sudah Pak, nasib. You are not a good planner. Jadi dia bukan tukang rencana yang bagus. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Tapi you akan jadi beban aja di PNS ini, bukan menjadi motor penggerak PNS. Nah, kan pilihannya kan kita kepinginnya jadi motor penggerak PNS. Keren. Ya. Bambang, wah, Bambang keren nih gitu. Jangan cuman disuruh-suruh aja jadi PNS. Sekali kita memimpin pergerakan. Kayak gitu tadi. Oke, sekarang jamnya sudah, wih, sudah 5:30, men. Jadi ini ada di buku sana, ada pelajari ini. Nah, karena ini sudah tinggal cuma 2 menit, saya akan pergunakan dengan mungkin Ibu Bapak sudah akan bertanya-tanya, boleh gitu. Karena ini 17.28. Motong sudah adzan belum? Asar. Baru doa Pak. Ini kan puasanya anak kecil itu. Dengar orang adzan yang dirindukan. Ada Santigi bagaimana? Santigi. Jadi di absen dulu, Santigi belum ya? Tolong kasih tahu kalau sudah saya ikut Santigi. Oke, jadi itulah ya. Ini jadi saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Anda. Saya mohon maaf saya tidak bisa memberikan lebih gitu ya. Saya hanya kemampuan saya hanya menemani Anda untuk merefresh apa yang Anda dapat dari emosi gitu, mengantarkan Anda untuk menjadi, bukan mau lulus, mengantarkan Anda menjadi ASN hebat. Ini penting, hebat. Gitu kira-kira Ibu Bapak. Aduh.